Hello, welcome back to Miss Dias at the channel with Miss Dias. Hari ini Miss Dias mau bikin konten yang mungkin beda daripada konten-konten Miss Dias sebelumnya. Jadi Miss Dias mau bahas tentang grammatical thing, ya. Jadi hari ini Miss Dias mau bahas definite and indefinite articles. Sebenarnya konten ini adalah untuk bahan mata kuliah Miss Dias ya intensive English course. Jadi Miss Dias akan mencoba menjelaskan. Jadi apa sih sebenarnya definite and indefinite article itu dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, semoga bisa dimengerti. Miss Dias screen share dulu. Well, definite and indefinite articles. Jadi kalau bahasa Indonesianya ini adalah sebuah artikel yang spesifik dan tidak spesifik, yang pasti dan tidak pasti, yang mana yang dimaksud gitu, yang terbatas dan yang tidak terbatas, seperti itu. Well, langsung aja. Jadi secara basically an article is an adjective. Jadi dasarnya itu sebuah artikel itu adalah jenis kata sifat gitu. Like adjective, article modifies noun. Jadi ya naturally-nya sebuah adjective adalah tugasnya untuk memodify, menjelaskan kata, benda atau nouns. Oke, jadi gunanya untuk mendeskripsikan atau memperkuat arti daripada kata benda. And then English has two articles, the and a or an gitu ya. The ini is used to refer to specific or particular nouns. Okay, a or an is used to modify non-specific or non-particular nouns. Jadi yang satu, the ini untuk yang spesifik, an ini untuk yang non-spesifik atau tidak jelas gitu, yang mana yang dimaksud gitu, non-particular. We call the as definite articles, ya seperti yang artinya secara bahasa Indonesia tadi. Ya, the adalah artikel yang pasti, an as indefinite article. An ini yang artikel yang tidak terbatas atau tidak pasti atau tidak spesifik gitu. Oke, jadi jelas yang definite article itu adalah the, yang indefinite article itu adalah a atau an, seperti itu. Next example-nya adalah if I say let's read the book, gitu. I mean specific book. Ketika ada orang ngomong, let's read the book, gitu misalnya ngomongnya. Kalau udah ngomong kayak gitu, berarti orang yang ngomong dan orang yang diajak ngomong itu tahu buku yang mana yang dimaksud, gitu. Jadi buku yang dimaksud adalah buku spesifik, gitu. Misalnya, let's read the grammar book, gitu. Ketika orang lain udah tahu book yang mana yang dimaksud, kata grammar tuh nggak usah diadain. Tinggal bilang aja, let's read the book, gitu. Karena kita sudah punya pemahaman yang sama, gitu. Misalnya dalam kelas IEC deh, let's read the book, gitu. Misalnya udah ada buku paduan pasti, gitu. Ya maksudnya ketika disuruh baca buku, ya buku yang itu yang dibaca, gitu. Bukan buku yang lain, gitu. Itu maksudnya. Oke. Jadi penggunaan the di situ maksudnya buku yang itu tuh loh, gitu. Bukan buku yang lain, gitu. Semua orang di sana dalam satu ruangan itu yang menyatakan dan yang mendengarkan setuju bahwa buku yang dimaksud yang disuruh baca adalah buku tertentu, yaitu yang A itu. Okay, next. If I say let's read a book, let's read a book, I mean any book rather than a specific book. Let's read a book, gitu misalnya. Di perpustakaan tuh temennya bilang let's read a book, gitu misalnya. Berarti kalian mengambil buku yang tidak sama gitu. Let's read the book, not specific book. Jadi dia ngajakin kamu baca buku. Baca buku apa aja yang kamu mau baca. Karena itu mengacu pada sesuatu yang tidak spesifik gitu. Non-particular book gitu. Jadi kalian akan mengambil buku yang sama gitu. Nah, kalau di perpustakaan misalnya kondisinya juga sama, terus kalian bilang let's read the book.
itu artinya kalian akan mengambil buku yang sama karena kalian misalnya datang ke perpustakaan sudah bertujuan untuk membaca sebuah buku, yaitu buku A itu gitu. Oke, itu perbedaan the dan atau an. Mostly about specific dan non-specific things yang dijelaskan. Oke. Okay, the is used to refer to specific or particular member group. Oke, jadi contohnya apa maksudnya nih Miss Dias gitu ya? Digunakan untuk mengacu pada suatu yang spesifik atau ya particular members of a group gitu misalnya. I just saw the most popular movie of the year. I just saw the most popular movie of the year. Jadi dia hanya melihat atau menonton yang paling populer ya movie yang paling populer, film yang paling populer dalam tahun itu, bukan movie yang lain, bukan movie yang bukan yang paling populer atau tidak di tahun itu. Jadi ini sangat spesifik sekali. Ya, there are many movies but only one particular movie is the most popular gitu. Jadi kalau udah mengacu ke kalimat yang berjenis pakai the ini, the most popular, itu udah pasti yang dibicarakan adalah yang itu tuh loh, the most popular, bukan yang lain gitu. Oleh karena itu dalam jenis kalimat ini ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu hal yang spesifik atau partikular ya, misalnya seperti the most popular movie ini, maka kamu pakai the gitu. Movie ada banyak, tapi kamu ingin mengacu pada satu spesifik movie, ya kamu pakai the seperti itu. Jadi dia member of a group. Nah, kalau yang non-spesifik atau non-particular, kamu pakai a atau an, gitu ya. I would like to go see a movie. So, ketika orang bilang gini, maka kita nggak ngomongin about specific movie. We are not talking about specific movie. We are talking about any movie. Bisa aja movie yang mana aja gitu. There are many movies and I want to see any movie. Ya, jadi banyak pilihan movie dan saya mau nonton yang mana aja boleh gitu. Non-specific gitu ya. I don't have a specific one in mind. So biasanya kalau kita datang ke bioskop tanpa tujuan untuk menonton film A gitu misalnya, kita akan bilang I would like to go to see a movie. Tapi ketika kamu sudah tahu kamu akan menonton film apa gitu pergi ke bioskop, kamu akan bilang I would like to go to see the movie. Gitu. Oke, bedakan an atau the bisa? Well, lanjut. Kita spesifik sekarang ke dan an. Oke. Indefinite article and an. Oke, ada beberapa hal gitu yang menjadi catatan gitu ketika kamu memilih articles or an gitu ya. And an signal that the nouns modified indefinite referring to any members of a group, for example. Oke, seperti yang tadi ya, my daughter really wants a dog for Christmas. Any dog. Dia nggak spesifik bilang, misalnya golden misalnya. Dia tidak disebut dog berjenis apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia mau anjing pokoknya. Anjing yang jenis apa aja oke. Pokoknya dikasih hadiah anjing untuk Natal gitu ya. This refer to any dog. We don't know which dog because we haven't found the dog yet gitu. Jadi tidak ditentukan di sini secara spesifik jenis anjing yang dimaksud. Terus bisa juga contohnya somebody call a policeman. Somebody call a policeman gitu. Jadi panggil polisi gitu. Polisi yang mana aja oke gitu. Enggak spesifik mau misalnya polisinya Tuan Takur gitu, enggak mesti gitu. Yang mana aja oke. Yang penting panggil polisi deh gitu ya. Kemudian when I was at the zoo, I saw an elephant. Jadi dia nggak spesifik elephant, kan banyak ada elephant di dalam zoo itu ya. Elephant mana yang dimaksud? Nggak spesifik gitu ya. Seperti itu. Next. Ya, remember using a or an depends on the sound that begins the next word. So, a plus a singular noun beginning with a consonant, ya kalau e itu dipakai waktu
kata noun-nya, kata bendanya itu adalah berawalan konsonan. Oke. Terus kalau an itu kalau ya dia dimulai dengan vowel. Oke. Bisa a boy, a car, a bike, a zoo, a dog, an elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan gitu misalnya. Nah, juga bisa plus noun beginning with the consonant sound. Tadi kan hurufnya konsonan. Nah, sekarang sound-nya konsonan. Jadi bunyinya ya. Misalnya kata user, pengguna. Itu kan tulisannya user, tapi bacanya user pakai yah. Yah itu kan sound-nya konsonan, ya. Jadi dia pakainya a user, bukan an user gitu, ya. Seperti university, university pakai yah juga, unicycle. Jadi a university bukan an university, walaupun dia dimulai dengan huruf vokal, tapi sound-nya konsonan maka gunakan e seperti itu. Oke. In some cases where h is pronounced, such as historical, use an. For example, in an historical event is worth recording. Itu dalam beberapa kasus ya, kata historical itu pakai an depannya karena historical seperti i depannya gitu. Tapi ke dalam bahasa tulis historical itu lebih sering ditulis a historical event ya. Ini kalau historical ini kalau spoken dia sering dipakai an, kalau tulis sering dipakai e gitu. Jadi seperti itu. Ada pengecualian untuk beberapa hal. Okay, next. Yeah. Remember that this rule also applies when you use acronyms. Acronyms singkatan, ya. Jadi dalam singkatan juga yang tadi itu peraturan yang sebelumnya vowel konsonan itu juga berlaku. Seperti pada contoh. Ya, ini singkatan disebutin Introductory Composition at Purdue, ICAP, handle first year writing at the university. Therefore, an ICAP memo general discuss issues concerning English 106 instruction. Jadi karena ICAP dimulai dengan I, maka dia pakai an ICAP gitu. Another case where this rule applies is when acronyms start with consonant letters but have vowel sounds. For example, an MSDS, Material Safety Data Sheet, was used to record the data. An MSDS kan itu vowelnya kan soundnya kan vowel M ya. Jadi dia pakai n, padahal huruf m di depan konsonan kan, tapi dia nggak pakai e, tapi dia pakai n gitu. Karena soundnya di depannya m ya. Ketika juga pada kata s di bawahnya, kalimat di bawahnya SPCC plan S, maka dia pakai n depannya, bukan pakai e ya, seperti itu. Next, remember too that English is the indefinite article used to indicate membership. Indefinite articles are used to indicate membership in a group. Jadi untuk menyatakan keanggotaan dalam sebuah kelompok. I am a teacher. It means that I belong to the group of teachers gitu. Brian is an Irishman. Means that Brian is member of the people known as Irish gitu. Jadi seperti itu. Jadi e dan an itu biasanya atau indefinite articles juga digunakan untuk mengindikasikan keanggotaan dalam sebuah kelompok. Oke, next kita move ke the atau definite article. Ya, bahwa the ini definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. Ya, jadi ini bisa singular, bisa pronoun. Kalau an tadi harus singular. Oke, kalau the signal that noun is definite, that
it refers to particular members of the group. For example, the dog that bit me run away. The dog, specific dog yang menggigitnya, lari gitu ya. Jadi the dog itu berarti udah dog yang dimaksud itu adalah yang itu, yang gigit dia itu, bukan dog yang lain yang lari, tapi dog yang spesifik itu. Terus contoh lain, I was happy to see the policeman who saved my cat. I was happy to see the policeman who saved my cat. Jadi ini specific policeman. Policeman yang mana? Policeman yang menyelamatkan kucingnya, gitu. Jadi bukan policeman yang lain, specific policeman. I saw the 11 at the zoo. Nah, kalau di sini, kalau yang sebelumnya an 11 at the zoo means that any 11. Kalau the 11 at the zoo, dia mungkin menspesifikkan pada 11 yang mana gitu, ya. Mungkin 11 yang dia sukai atau 11 yang mungkin memiliki ciri khusus gitu. Yang dimana orang yang diajak ngomong tahu yang dimaksud 11 yang mana gitu. Mungkin yang tadi habis main sirkus atau yang tadi habis atraksi atau yang mana gitu, spesifik. Oke. Sekarang ngomongin countable and non-countable, countable and non-countable nouns ya. Kalau the can be used with non-countable nouns or the article can be omitted entirely. I love to sail the water gitu. Ya, bisa dipakai countable dan non-countable ya, atau uncountable. Pantas Miss dia bingung non-countable. Oke, uncountable. Oke. Jadi I love to sail over the water or I love to sail over water. Kata the ini boleh ada, boleh tidak dalam kalimat itu gitu ya. Karena ini bisa ada bisa enggak, ini pengecualian aja sih. Ada yang boleh muncul, boleh tidak gitu ya. He spilled the milk all over the floor. He spilled milk all over the floor. Boleh saja diadakan the-nya itu untuk menunjukkan bahwa spesifiknya itu, tergantung kamu mau menekankan spesifikasinya enggak gitu ya. Kalau tidak ya hilangkan saja the-nya di sana, oke? Lalu an can be used only with count noun. Oke, kalau the itu bisa yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau an ini wajib untuk benda yang bisa dihitung karena dia hanya untuk singular ya. I need a bottle of water. Kalau kamu mau ngomongin water pakai kamu harus ada quantifiernya ya. Seperti a bottle, a glass of water gitu misalnya. A new glass of milk gitu. Jadi ya seperti itu, bisa dihitung. Gitu. Jangan langsung water atau milknya. Next. Most of the time you can't say she wants a water. Nggak bisa ngomong a water. Kan itu uncountable. Dia jadi nggak usah pakai ya. Kecuali kamu pakai quantifier tadi. Next. Geographical use of the. Jadi ada dua cara secara geografik ya. Kata benda geografik ya. Misalnya yang berhubungan dengan names of most countries or territories ya, nama-nama negara itu jangan pakai the. Jangan bilang the Italy gitu, the Indonesia gitu ya. Do not use the before, oke? Oke. Next, tapi ada juga orang however the Netherlands or the Dominican Republic itu ada beberapa yang menggunakan the, ada yang tidak. Tapi mostly tidak. Oke. The names of cities, towns, or state. Ya, nama-nama kota ya tidak disebutkan, nama negara bagian gitu. Tidak menggunakan the. Lalu name of street, nama jalan tidak. Nama danau, lakes and bays. Ya. Nama gunung tidak. Oke, tapi kalau range of mountains, jadi range-nya bisa pakai the. Lalu names of continents, ya, nama-nama benua nggak usah pakai the. Names of island, nama pulau nggak usah pakai the. Oke. Kemudian gunakan the pada, oke, nama sungai, oke, ya, ocean and seas, oke. Jadi nama laut gitu bisa. Point of the globe, the equator, the pole gitu ya. Jadi garis equator,
pole ya, kutub bisa. Terus geographical areas, Middle East, the West gitu bisa. The East, the West, the North, the South gitu bisa. Terus desert, forest, terus gulfs and peninsulas itu semuanya gunakan the before-nya. Itu karena itu spesifik kadanya. Oke. Oke, next. What's more? Ini yang terakhir. Bisa saja melakukan omission of articles atau peniadaan artikel. Some common types of noun that don't take an article.